Halo, Assalamualaikum teman-teman. Dalam video ini, Naira akan mengulas buku Menghafal Al-Quran dengan Otak Kanan, karya dari Tanzil, Khairul Akbar, dan Ardi Gunawan, penerbit Qur'anta, PT Gramedia 2018. Buku ini yang sudah bestseller dan bagus sekali, Masya Allah. Baik, Naira akan memperkenalkan sosok penulis terlebih dahulu. Pertama, Tanzil Khairul Akbar adalah seorang guru Al-Quran, trainer dan pekader guru pengajar Al-Quran. Beliau sebagai trainer menghafal cepat versi TV One dan pengajar tahsin di berbagai tempat, pernah di Mesir, Bogor, Tangerang, Sukabumi, dan lain-lain. Beliau juga sebagai founder Yuk Menghafal. Selanjutnya, Ardi Gunawan adalah penulis buku bestseller, pakar menghafal cepat versi TV One, pemotivator, dan pengusaha sukses dalam bidang herbal dan pendidikan. Beliau juga sebagai founder Oma Smart Brain. Dalam buku ini, penulis ingin berbagi 7 jurus ampuh agar dapat menghafal Al-Quran mudah dengan menggunakan otak kanan. Pada umumnya, orang banyak yang terkendala dalam menghafal Al-Quran, malu karena umur. Buku ini bisa menjadi solusi bagi para penghafal Al-Quran, tidak terbatas bagi usia, tempat, dan waktu. Insya Allah mudah menghafal Al-Quran, bahkan orang tua di atas 40 tahun sangat potensial untuk menghafal Al-Quran. Semua bisa menghafal Al-Quran. Menarik ya? Baik, selanjutnya Naira akan menjelaskan daftar isi buku. Buku ini berisi 5 bab. Bab 1, Ubah Mindset. Terdiri dari 2 subjudul, yaitu Menghafal Al-Quran dan Selaraskan Pikiran Anda. Bab 2, Al-Quran dan Keutamaan Menghafal Al-Quran. Terdiri dari 3 subjudul, yaitu Kenapa harus hafalkan Al-Quran? Keutamaan bagi penghafal Al-Quran, dan urgensi menghafal Al-Quran. Bab 3, Keutamaan menghafal Al-Quran di dunia dan akhirat. Terdiri dari 2 subjudul, yaitu Keutamaan menghafal Al-Quran di dunia dan Keutamaan menghafal di akhirat. Bab 4, Panduan sebelum menghafal Al-Quran. Terdiri dari 4 subjudul, yaitu Luruskan niat tulus, prasangka adalah cermin, makanan yang harus dikonsumsi dan harus dihindari, tipe-tipe penghafal Al-Quran. Bab 5, 7 teknik menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Terdiri dari 2 subjudul, yaitu Kenapa gunakan otak kanan? Dan 7 teknik hafalkan Al-Quran dengan otak kanan. Baik, Naira akan mengulas masing-masing babnya. Yang pertama, bab 1, Ubah Mindset. Hal pertama dalam menghafal Al-Quran adalah mengubah mindset kita. Karena kita cenderung mendapatkan sesuai dengan apa yang kita yakini dan pikirkan. Dalam bab ini, menjelaskan tentang bagaimana caranya kita berpikir positif dan optimis dalam menghafal. Bab ini juga berisi ayat motivasi yang menguatkan kita dalam menghafal Al-Quran. Salah satunya terdapat pada Quran Surat Al-Qamar, ayat 17, 22, 32, dan 40. Berisi tentang Allah sudah menjelaskan bahwa Al-Quran itu mudah. Masya Allah. Dalam bab 1 juga terdapat ilustrasi. Ada kata, pikiran, perasaan, tindakan, dan hasil. Maksudnya adalah, jika kita berpikir positif, maka akan menghadirkan perasaan yang positif. Perasaan yang positif akan menghasilkan tindakan positif. Lalu, tindakan positif akan menghasilkan hasil yang positif. Nah, teman-teman, jika kita mengubah mindset kita menjadi positif, maka akan menghasilkan yang positif pula. Kita akan mudah dalam menghafal Al-Quran. Jika kita masih berpikir menghafal Al-Quran itu sulit atau susah, maka gantilah dengan menghafal Al-Quran itu mudah. Bab 2, Al-Quran dan Keutamaan Menghafal Al-Quran. Ada sebuah kutipan, kitab suci Al-Quran bukan untuk dipajang, karena di dalamnya ada banyak berisi pedoman-pedoman hidup bagi manusia. Dalam bab ini, banyak berisi ayat-ayat dan keutamaan Al-Quran. Ada 10 keutamaan yang didapat para penghafal Al-Quran, yaitu 1. Menjadi syafaat di akhirat. 2.
derajat surga ditentukan oleh hafalan Al-Quran. 3. Menjadi manusia yang arif di antara penghuni surga. 4. Mendapat pahala berlipat ganda. 5. Pahala bagi orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran. 6. Mendapat cahaya di hari kiamat di tengah kegelapan. 7. Mendapat rahmat, petunjuk, keselamatan, dan kasih sayang dari Allah. 8. Menjadi penyembuh dari segala penyakit. 9. Dikumpulkan bersama para malaikat. 10. Dijauhkan dari setan dan kesusahan. Masya Allah, begitu banyak keutamaan bagi para penghafal Quran. Bab 3. Keutamaan menghafal Quran di dunia dan di akhirat. Dalam bab ini saling terikat dengan bab 2. Terdapat banyak ayat-ayat dan dalil tentang keutamaan Al-Quran di dunia, juga di akhirat, sehingga kita bisa termotivasi dalam menghafal Al-Quran. Bab 4. Panduan sebelum menghafal Al-Quran. Dalam bab ini berisi cara yang harus kita persiapkan sebelum menghafal Al-Quran. Agar menghafal Al-Quran kita lebih efektif. Jika kita menghafal Al-Quran, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, seperti menghadirkan pikiran yang positif, memilih guru, tempat, dan waktu menghafal. Ada makanan yang harus kita konsumsi dan dihindari, karena sebagai penghafal Al-Quran, kita harus memilah makanan apa yang perlu kita konsumsi dan dihindari. Makanan yang perlu kita konsumsi, salah satunya adalah madu. Ini adalah salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Lalu, hal yang penting diingat, bahwa kita harus meluruskan niat dan bersungguh-sungguh agar hafalan kita Allah ridhoi dan berkahi. Bab 5. 7 teknik menghafal Quran dengan otak kanan. Bab terakhir dalam buku ini membahas bagaimana caranya kita menghafal dengan otak kanan, sehingga mudah untuk diingat. Bab ini berisi kenapa kita menggunakan otak kanan dan bagaimana teknik cara menghafal Al-Quran. Teknik pertama yaitu persiapan psikologis, termasuk dalam mengubah mindset kita menjadi positif. Kedua, teknik imajinasi, yaitu membayangkan, memvisualisasi gambaran dalam kisah tersebut. Ketiga, teknik pemanasan otak, yaitu sebelum memulai hafalan, kita perlu memurojaah terlebih dahulu hafalan yang sudah kita hafal sebelumnya. Bisa dimulai dari surat-surat pendek. Keempat, teknik memegang dan melihat mushaf, yaitu menjelaskan tentang bagaimana teknik menghafal Al-Quran yang benar, seperti memegang dan melihat seperti apa yang tepat. Kelima, teknik pernafasan, yaitu menjelaskan tentang bagaimana teknik pernafasan yang baik. Nah, dalam menghafal Al-Quran, ternyata kita butuh teknik pernafasan. Seperti apa pernafasan yang benar agar menghafal Al-Quran lebih mudah. Keenam, teknik pengulangan, yaitu menjelaskan bagaimana cara pengulangan hafalan, sebanyak apa dan kapan waktu mengulangnya. Pengulangan akan membuat hafalan kita bertahan dalam jangka panjang. 7. Teknik tawakal dan istiqomah, yaitu teknik terakhir sebagai melakukan teknik lainnya. Maka kita harus tawakal dan istiqomah dalam menghafal Al-Quran untuk selalu mengulang hafalan. Kita juga harus bersabar, karena Allah yang akan menambah hafalan kita. Maka selalu libatkanlah Allah dalam segala hal. Ada beberapa kutipan yang banyak sekali menyentuh hati. Saya akan membacakan 2, yaitu yang pertama, ketika dadamu sesak oleh polusi hidup di dunia, Al-Quran yang akan menyelamatkan hidupmu. Percayalah, Al-Quran itu ibarat oksigen. Al-Quran akan menyelamatkan hidupmu. Ketika kita hirup, akan membuat hidupmu selamat, memberikan manfaat, memberikan solusi yang tepat, meninggikan derajat, dan memberikan syafaat pada hari kiamat. Kutipan kedua, tahukah Anda bahwa menghafal itu tidak hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Yang dibutuhkan ketika menghafal Quran itu adalah niat dan kemauan tinggi, yang dilakukan dengan ikhlas dan keberanian untuk memulai menghafal Quran. Semua orang memiliki kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran.
Mulailah kesadaran itu dari sekarang juga. Action. Dalam buku ini juga membahas beberapa kisah penghafal Al-Quran dan ditutup dengan tabel menghafal Al-Quran. Kita dapat mengambil hikmah dalam buku ini, yaitu menghafal Al-Quran itu mudah. Buku ini sangat bagus dan menarik, menambah motivasi untuk kita dalam menghafal Al-Quran. Dengan berbagai teknik yang diberikan, mampu memudahkan kita menghafal Al-Quran. Berbagai motivasi dalam buku ini menggerakkan kita sebagai penghafal Al-Quran. Tidak terbatas oleh usia, waktu, dan tempat. Bahkan yang bagi penghafal Al-Quran pun akan semakin termotivasi. Dalam menghafal Al-Quran, mari luruskan niat di awal untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian ulasan dari Naira, semoga bermanfaat. Dan dengan buku ini, semoga kita termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Salam sukses, mulia, dan bahagia selalu. Wassalamualaikum.